Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan bersyukur kita bisa datang di tempat ini. Kita mau memberikan pujian, persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami dan pada hari kami boleh duduk diam di tempat ini Tuhan. Tidak lain selain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang datang pada hari ini, Engkau yang hadir tengah kami Tuhan. Sebab Engkau yang lebih tahu dan mengerti atas kehidupan kami. Dan kami mau persembahkan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Cara
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi kami percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari biaskan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, berikan senyuman terbaik bagi kanan kiri saudara. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Karena kita punya anak Allah. Yesus namanya. Allah yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan,
Yesus jaminan hidup kita. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Sungguh luar biasa Tuhan. Jika di akhir bulan April ini kita boleh datang di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara-saudaraku. Kita sudah merayakan Paskah, kita sudah merayakan kenaikannya. Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dan kini pada saatnya kita memberikan yang terbaik juga hidup kita untuk Dia. Siapakah kita di hadapan Dia? Siapakah aku Tuhan di hadapan-Mu? Karena kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami ada pada saat ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang tak kau nyatakan berkat-Mu telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi cinta-Mu. Dengan apakah ku harus puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi cinta-Mu. Dengan apakah ku harus Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya ulang lagi bersama kita menyatakan, siapakah aku ini
Kami sangat bersyukur, kami mau memuji selain sembah kami. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami membalasmu Tuhan selain memuji dan menyembahmu saat ini Tuhan. Ini pujian dari hati kami Tuhan, dan kami nyatakan hanya kepadamu Yesus, oh Allah kami, satu-satunya yang kami andalkan, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terima berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu, biar Engkau memberkati hamba-Mu, Kau pakai, urapi Tuhan, sehingga bisa menjadi rema atas kehidupan kami, menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Hari ini sebenarnya ada hamba Tuhan yang bertugas, tapi berhalangan mendadak, jadi sedikit kurang informasi yang jelas. Jadi kita yang datang pada saat ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita jangan melihat siapa yang berkhotbah, siapa yang melayani. Yang penting kita mendengar firman, mengimani firman, dan mempraktikkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting, ya. Itu yang terpenting dalam hidup ini, kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga firman itulah yang terus mengubah kehidupan kita. Firman itu yang mengubah sifat kita, karakter kita, ya. Rumah tangga kita, pelayanan kita, bahkan secara pribadi mengubah kehidupan rohani kita semakin hari semakin dewasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa renungan firman Allah bicara tentang ketika kesusahan dan masalah datang, bersabarlah. Ketika kesusahan dan masalah datang, bersabarlah. Saudara, bagi anak Tuhan, masalah, kesusahan itu menjadi bagian dari kehidupan kita.
Jangan saudara berpikir kalau kita menjadi orang Kristen, masalah, kesusahan itu terhindar dari kehidupan ini. Justru masalah dan kesusahan ini merupakan syarat atau sarana, alat untuk memproses kemurnian iman kita, kemurnian kasih kita, kemurnian kesetiaan kita, kemurnian pelayanan kita. Oleh karena itu mari kita akan belajar dari satu ayat Mazmur 90 ayat 13. Kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur 90 ayatnya yang ke 13. Kita akan membaca bersama-sama. Saudara, mari kita akan bersama-sama Mazmur 90. Ya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Saudara, ayat ini berbicara tentang pergumulan, masalah yang dialami oleh seorang pemazmur, sehingga berkata melalui doanya, kembalilah Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Nah, inilah pengalaman dari seorang tokoh dalam perjanjian lama. Betapa banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami sejak dia masih muda. Bahkan sampai dia menjadi seorang pemimpin atau tokoh pemerintahan, menjadi seorang raja di Israel. Dia pun tidak lepas yang namanya masalah, kesulitan, tantangan. Tetapi mari kita akan belajar apa rahasia kehidupan daripada Daud ini, membuat dia mampu, membuat dia sanggup, membuat dia kuat. Bahkan dia juga terus menjadi pemenang di dalam perjalanan karirnya, perjalanan rumah tangganya, perjalanan tugasnya sebagai seorang pemimpin negara saat itu. Nah, salah satu kunci yang dia miliki adalah kesabaran. Kesabaran itu penting, saudara. Karena kesabaran ini itu datang melalui apa? Masalah. Melalui apa? Kesusahan. Ya, saudara tahu belajar tentang kesabarannya Ayub. Bagaimana beratnya penderitaannya Ayub. Bagaimana hebat pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia diuji dengan kesabaran. Kesabaran itu justru datang untuk membuktikan bahwa Ayub ini seorang anak Tuhan yang berkualitas, seorang anak Tuhan yang dewasa, seorang anak Tuhan yang memberi teladan, seorang anak Tuhan yang menjadi panutan bagi generasi-generasi berikutnya. Beda dengan istrinya. Istrinya seorang istri yang tidak rohani, yang tidak memiliki karakter kesabaran. Pada saat dia menghadapi masalah, cobaan, justru ucapannya, perkataannya yang seharusnya membangun suami yang sedang mengalami masalah yang super berat, yang seharusnya yang menjadi seorang penolong yang sejati, yang seharusnya menjadi pendukung moralnya, pendukung semangat suaminya, justru dia menjadi perongrong di dalam rumah tangga Ayub. Nah, ini bedanya orang yang sabar, orang yang tidak sabar itu beda. Pada saat mereka dihadapkan dengan hal-hal yang tidak enak,
Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadapi kesusahan dan penderitaan? Harus melalui kesabaran. Karena kesabaran itu adalah buah-buah roh. Ya, buah-buah Roh Kudus yang keempat, kesabaran. Kesabaran ini buah roh. Jadi buah rohani, buah Roh Kudus itu adalah kesabaran. Ada banyak orang yang tidak sabar, dan ketidaksabaran itu tidak menguntungkan. Contoh, Sarah, dia kurang sabar, menanti waktunya Tuhan, menanti jawaban Tuhan, menanti janji Tuhan yang pernah mereka berdua mendengar firman Allah. Tapi istrinya tidak sabar. Ketidaksabaran itulah akhirnya menyuruh sang suami untuk mengambil seorang wanita, supaya dengan wanita ini bisa melahirkan keturunan. Setelah keturunan hadir lewat wanita lain, apakah itu jawaban daripada rumah tangga ini? Justru dengan idenya, maunya si Sarah yang kurang sabar ini, rumah tangga ini membawa masalah, problem baru di dalam kehidupannya. Sehingga bukan damai sejahtera, bukan berkat, bukan kebahagiaan. Justru ujung-ujungnya Sarah sendiri menderita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita kalau menghadapi masalah, kesusahan, belajar sabarlah. Sabar menguasai diri, sabar menguasai pikiran, sabar menguasai perkataan. Nah, supaya apa? Supaya kita menang, supaya kita mampu keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu saya berikan 3 langkah yang penting yang harus kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita menang terhadap masalah dan kesusahan. Satu modal yang harus kita miliki adalah kita harus sabar. Kita harus sabar. Pertama, ini langkah pertama. Kita harus sabar karena sabar adalah sifat dan karakter Allah. Jadi kita belajar kepada siapa? Ya belajar kepada Allah yang kita percayai, yang kita imani sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Jangan kita belajar karakter kita kepada sinetron. Banyak orang belajar kepada sinetron, gaya hidupnya, gaya berbicaranya, gaya berpenampilannya, ya karakternya. Seharusnya kita harus belajar kepada karakter Allah. Sebab kalau kita salah belajar dari kehidupan ini, justru kita akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu mari kita akan belajar tentang sifat dan karakter Allah. Pertama, Allah adalah panjang sabar. Kitab Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-34, ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama 34 ayat 6. Ini karakternya Allah. Kitab Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setia. Ayat 6 ini kalau kita bahas, bicara tentang sifatnya Allah luar biasa. Ya, yang pertama dikatakan penyayang. Allah itu memiliki karakter penyayang. Kalau saudara menyayangi sesuatu, pasti dicintai, dihargai, ya, diperhatikan. Namanya sayang. Ya, misalnya saya sayang sama cucu, ya saya harus perhatikan dia. Saya gendong dia. Ya mungkin kadang-kadang ya namanya anak kecil, mungkin tanpa permisi, tanpa izin dia tahu-tahu nyemprot dari bawah. Nah, tuh buang apa? Buang air besar, air kecil. Tapi karena saya sayang, biar baunya tuh nyengat di mobil, ya tetap disayangi. Karena sayang. Begitu juga sifat Allah. Allah tuh sayang kepada semua manusia. Walaupun manusia itu berwarna-warni, karakternya berwarna-warni, sifatnya berwarna-warni, perbuatannya berwarna-warni, warna kulitnya warna-warni, rambutnya, tetapi Tuhan itu sayang. Apa bukti sayangnya Tuhan? Dia mati untuk manusia yang berdosa. Dia mati itu saudara dan saya, karena disayang. Nah inilah sifat daripada Allah. Yang kedua dikatakan pengasih. Sifat Allah itu pengasih. Jadi kalau kita memiliki sifat tidak mengasihi, membenci orang, tidak suka sama orang, itu bukan karakternya Allah. Itu karakternya iblis, setan, dan kedagingan. Kalau karakter Allah itu pengasih, mengasihi siapapun, dari manapun, dari bangsa apapun, dia mengasihi. Itu sebabnya Yohanes 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan hidup kekal. Nah ini sifat Allah yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan panjang sabar. Panjang sabar. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan yang memiliki sifat dan karakter panjang sabar. Dari zaman dulu sampai sekarang, Allah itu suka dimaki-maki. Tuhan itu sering dihina. Tuhan itu selalu dilecehkan oleh manusia. Tetapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap menerima mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan masih tetap memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini, supaya satu saat mereka bertobat. Inilah sifat daripada pengasih dan sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Salah satu sifat Tuhan itu adalah setia. Orang yang setia itu tidak akan pernah melihat situasi, keadaan. Dia setia. Setia ibadah. Jadi ibadah itu bukan pilihan, tapi ibadah itu sebenarnya bagi orang Kristen keharusan. Harus ibadah. Saya kadang-kadang sangat iri ya kepada saudara kita yang saudara sepupu kita. Selama 1 bulan mereka tiap hari mereka datang ke rumah Allah. Ya, kepercayaannya. Mereka berdoa. Mereka mengaji. Setiap hari. Itu yang tua, yang muda, laki, perempuan. Mereka tidak naik mobil, mereka jalan kaki. Dan mengenal yang namanya hujan.
jalan terus. Karena mereka setia. Mereka setia. Dan sifat kesetiaan ini seharusnya dimiliki orang percaya lebih daripada mereka. Karena apa? Allah kita tuh Allah yang setia. Setia. Itulah yang harus kita pelajari. Mengapa kita harus sabar? Karena kita belajar tentang karakter dan sifatnya Allah. Di dalam poin yang kedua dikatakan dalam Dia ada pengampunan. Karakter Allah itu bukan hanya setia dan panjang sabar, tetapi ada pengampunan. Bilangan 14 kita baca di dalam ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Karakter Allah mengampuni. Walaupun bangsa Israel ini berontak, melawan Allah, melawan Musa. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin baru supaya mereka bisa memimpin mereka kembali ke Mesir. Karena mereka tidak mau menerima rencana Allah untuk membawa mereka keluar dari perbudakan menuju ke negeri Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Pada waktu mereka di perjalanan, sedikit tantangan, sedikit kesusahan, sedikit kesulitan, mereka sudah marah sama Allah. Mereka sudah marah kepada Musa. Sehingga Allah katakan, Aku akan musnahkan seluruh bangsaku ini kecuali dan hanya engkau dan keluarga. Terus Musa berdoa, Tuhan jangan. Musa berdoa kepada Allah, ampuni mereka. Ampuni mereka Tuhan. Kalau engkau membunuh semua bangsa kecuali hanya aku dan keluargaku. Mungkin secara manusia kalau Musa itu memiliki karakter manusia dagingnya, karena Musa ini suka disakiti oleh bangsa Israel. Ya, Musa ini suka diganggu. Musa ini suka disalahkan terus. Apalagi Allah sudah berfirman, hanya kamu dan keluargamu akan kulindungi, kuselamatkan, yang lain akan kulenyapkan. Mungkin kalau Musa tidak memiliki karakter sabar, mereka akan berkata kepada Tuhan, Tuhan benar, mereka orang-orang jahat semua, bunuh mereka. Biar aku dan keluargaku yang tetap hidup bisa masuk ke negeri Kanaan. Mereka jahat-jahat semua. Untuk apa mereka dibiarkan hidup? Bikin susah aku, bikin susah engkau. Tapi Musa tidak melakukan hal itu. Karena Musa memiliki karakter Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon belas kasihan. Jangan Tuhan. Kalau engkau bunuh itu bangsaku, pasti orang Mesir akan tertawa. Pasti orang Mesir akan berkata, mana Allahmu? Mana Tuhanmu membawa kalian pergi dari Mesir menuju Kanaan? Ternyata kalian semua dibunuh oleh Allah. Itu sebabnya di dalam ayat ini berkata begini, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke Mari. Berfirmanlah Tuhan. Allah berfirman. Allah menjawab doa Musa.
aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Jadi kita lihat doanya Musa dijawab oleh Tuhan, karena doanya itu bukan doa marah, bukan doanya dendam, bukan doanya emosi, bukan doanya sakit hati. Justru dia berdoa untuk minta pembelaan. Jadi doanya Musa dijawab. Dan saya percaya saudara juga kalau menghadapi masalah, kesusahan, jangan berdoa yang negatif. Jangan berdoa yang jahat. Doa seperti itu tidak akan didengar Allah. Doalah yang positif, doa yang benar, doa yang bukan hanya menyelamatkan kita loh, mengamankan hidup kita. Doa untuk orang lain. Nah, doa seperti inilah yang mendapat perhatian dari pihak Allah. Jadi supaya kita tetap kuat, menang, kita harus memiliki roh kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Karena kita mempunyai Allah memiliki sifat dan karakter sabar. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, dikatakan kita harus sabar karena kesabaran bagian daripada iman. Kesabaran itu bagian daripada iman. Jadi kalau saudara sebagai berterikat orang Kristen, anak Tuhan, tapi tidak memiliki kesabaran, itu tidak jadi berkat. Sebagai orang beriman, justru jadi sandungan, jadi cemooh, jadi buah bibir orang. Loh, itu loh, katanya Kristen, katanya ke gereja, katanya setia melayani, tapi kok karakternya tidak sabar, marah terus, menjelekkan orang terus, sakit hati terus, berkelahi terus, bertengkar terus. Nah, hidup ini akhirnya jadi sandungan, bukan jadi berkat. Dan mencerminkan sebagai orang beriman. Karena kesabaran itu adalah bagian daripada hidup orang beriman. Kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke 15-18, apa kata firman? 15-18. Ya, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Memang realitanya, kenyataan orang yang suka marah kan menimbulkan pertengkaran. Tak bisa itu sudah realistis. Orang yang suka marah itu selalu akan melahirkan pertengkaran. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, selalu kalau kita pemarah itu selalu melahirkan konflik dengan siapa saja. Tetapi dikatakan di situ, dikatakan tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar itu sebenarnya hidup ini menjadi berkat, memadamkan tuh. Mungkin ada orang yang lagi bertengkar, oh jangan, sabar, jangan emosi, kuasai diri. Oh jangan. Misalnya lihat rumah tangga lagi marah, melihat orang sedang geger satu dengan yang lain. Kita sebagai anak Tuhan jangan tambah ngomporin, jangan tambah terus, jangan. Kita sebagai orang beriman padamkan mereka. Kita tidak memadamkan dengan air. Kalau kebakaran dipadamkan dengan air. Kalau pertengkaran itu dipadamkan dengan ucapan kita, perkataan kita, hikmat kita. Makanya Pemasmur Amsal ini berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi
Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saya tidak mengagumi, saya tidak menyanjung diri saya sendiri. Saya seorang pribadi yang tidak suka konflik dengan siapapun, tidak suka bertengkar, karena itu bukan hobi saya. Walaupun saya benar, mereka mengatakan saya salah, biar aja, karena tidak ada untungnya. Orang yang suka bertengkar itu pasti ujung-ujungnya merugikan diri, merugikan nama Tuhan, merugikan pekerjaan Tuhan, merugikan bisnis saudara. Ada seorang pedagang peracangan gitu. Kalau ada orang mau belanja ke tempat kerjanya dia tanya dulu, baik, kamu pakai apa? Sandalnya dilepas dulu, taruh di luar, baru masuk ke tokoku. Terus kalau ada orang pedagang itu juga pembeli datang, rokoknya buang dulu patennya, jangan masuk ke tokoku. Loh, mungkin hanya sekali orang ini datang belajar ke tempat ini, karena dimarahi, dipermalukan. Pada hakikatnya manusia tidak suka dipermalukan, apalagi di depan. Ada lagi macam-macam. Akhirnya lama-lama ujung-ujungnya tokonya sepi. Akhirnya sambat, percuma aku doa, kok tokoku tambah sepi. Ya gimana lagi sepi? Kalau sifatmu, karaktermu seperti itu terhadap langganan, pembeli, langganan itu raja yang harus disambut, dilayani dengan lembut, dengan dilayani dengan senyum. Ya, kadang-kadang memang ada orang yang belanja. Saya punya pengalaman saudara, dulu tahun 70-an begitu ya, 70, saya dipercaya oleh seorang bos untuk bekerja di situ. Dan setiap orang mau belanja, wah macam-macam. Sudah nawarnya ya, udah sesuai lah. Misalnya 1 juta ditawar 200, itu kan tidak logika gitu. Jadi kalau orang-orang ini memang ada yang memang mengerti, padahal ini harga pas loh, net ini sekian. Tapi ada orangnya enggak, yang rewel saudara, beli ditawar terus. Apalagi yang pakai koper putih itu, itu tawar terus. Terus ada dikasih tahu dengan bos saya, kalau ada orang-orang yang rewel seperti itu, bilang aja, kalau dia nawar-nawar, bilang, wes pak, joki pak. Maksudnya tuh joki kan bahasa koi, itu orang yang suka nawar-nawar, itu suka rewel, joki. Si orang pembeli ini merasa senang, disanjung, dikira aku ini sugih gitu. Aku sugih. Bapak joki, bawa joki, makanya beli ini joki. Enggak pak, enggak, saya hanya orang biasa. Oh enggak, joki bapak, kata. Disanjung-sanjung gitu, dikira dia itu orang sugih. Akhirnya yang tadinya tidak mau beli, nawar-nawar, dibeli saudara, dibeli. Makanya kalau saudara terima langganan yang rewel-rewel, itu layani khusus, ya, spesial, sanjung. Waduh, ibu ini hari ini kok wajahnya kok cantik, awet muda, alisnya kok kayak bulan purnama, rambutnya bulan purnama tuh harus gede. Bulan berapa ya? Tanggal 1, 2 tuh gini, leret gitu.
Satu, jangan kalau ada orang pembelinya itu yang rewel, oh mana, ada tawar batul, ada tawar, ya keluar, ya sama itu bisalah bicara bisnis, apalagi bicara tentang dunia rohani. Manusia itu pada hakikatnya ingin dihargai. Benar apa salah saudara? Dengan apa? Dengan ucapan, kata-kata, sanjungan, pujian. Hati orang itu semangat. Orang itu bertambah bergairah. Dengan kata lain, dengan istilah motivator, kasih, spirit, semangat gitu. Nah, itu yang harus dimiliki, ya. Orang memadamkan perbantahan. Yang berikutnya satu ayat lagi, Amsal 16, ya kita lanjut ke 16, ayatnya yang ke-32. 32 ya dikatakan, pasalnya yang ke-16 32, apa kata firman Allah? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, jadi punya predikat, dua predikat orang yang sabar. Yang pertama, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu memiliki predikat seorang pahlawan, bukan pahlawan kesiangan. Kalau pahlawan kesiangan itu pahlawan yang tidak pernah berjuang, tidak pernah berperang, tidak pernah bertanding. Tapi yang namanya pahlawan itu mantan pejuang, mantan pemberani menghadapi musuh lawan. Dan itu yang disebut pahlawan. Bangsa kita melahirkan banyak, mungkin ribuan, baik yang sudah dicatat dalam sejarah bangsa kita. Ada juga oknum-oknum yang tidak dicatat oleh sejarah. Pada waktu mereka menghadapi penjajahan Belanda, pada waktu mereka menghadapi penjajahan Jepang, mereka tidak memakai senjata api, tapi mereka hanya memakai alat sederhana yang namanya bambu runcing. Tapi mereka berjuang, mereka melawan musuh, mereka mengalahkan musuh, walaupun harus mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga. Tapi karena mereka seorang pahlawan, demi untuk mencapai kemerdekaan negeri kita, mereka berjuang. Jadi orang yang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang sudah terbukti dalam perjuangan hidup. Orang Kristen jangan kalah, jangan menyerah kepada masalah, tantangan, kesulitan. Justru disitulah kita akan memiliki predikat sebagai seorang pahlawan. Pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi sakit penyakit, pada saat kita menghadapi hinaan, pada saat kita mengalami kekurangan, pada saat kita dihina, tidak dihargai, tidak dihormati, tetapi mereka tetap berjiwa pahlawan dengan modal sabar. Maka itulah yang akhirnya membawa kemenangan. Haleluya. Bahkan bukan hanya itu dikatakan, orang yang sabar itu adalah orang yang menguasai dirinya melebihi menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar itu tandanya orang yang menguasai dirinya, menguasai egonya, menguasai keakuannya, dikuasai, dikendalikan gitu. Mau marah, jangan.
buah roh sabar. Mau berbuat jahat, jangan. Firman Allah mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Mau buat curang, mau berbohong, mau nipu orang, kita berkata jangan. Itu dosa. Melakukan sesuatu yang tidak baik, keinginan, emosi mau melakukan, mau membalas, tapi karena kita dikuasai dengan roh kesabaran, dibilang tahan, sabar, tenang, sabar, tenang, bertahan. Nah, itu seperti orang yang sedang menguasai kota. Menguasai kota itu artinya orang yang menang dalam peperangan. Nah, itu yang kedua. Masih ada satu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Sabar itu menghadapi kesulitan. Sabar karena segala sesuatu ada rencana Allah. Jadi Yusuf itu diuji, saudara. Siapa yang menguji? Ya dari dalam sendiri. Saudara kandungnya yang namanya Ruben dan adik-adiknya. Setiap hari si Yusuf ini terus disalahin. Tidak pernah yang benar. Apalagi satu hari pernah dia menceritakan tentang mimpinya kepada ayah dan ibu, juga kepada saudara-saudara kandungnya. Tambah marah lagi, tambah jahat lagi, dan mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Tapi Yusuf sabar. Akhirnya Yusuf harus dijual sebagai budak belian ke negara Mesir. Sampai di Mesir, dia bukan lagi TKW. Kalau TKW itu kan dapat gaji, tapi dia jadi budak. Jadi budak di negeri asing. Tapi Yusuf, dia tidak pernah malas. Dia bekerja jujur, dia bekerja setia, dia bekerja tunduk dan taat kepada otoritas tuannya. Sehingga dikatakan, sejak Yusuf bekerja di keluarga Potifar, keluarga ini diberkati dengan berlipat-lipat karena adanya Yusuf. Sampai di situkah perjalanan hidupnya yang tidak enak? Enggak. Akhirnya dia difitnah, digosip, dan akhirnya dicebloskan ke dalam penjara. Di rumah dijahatin, oleh majikannya dijahatin. Di dalam penjara pun dikhianati oleh juru minum dan juru roti. Gak ada tempat bagi Yusuf, orang yang berbuat baik kepada dirinya. Tapi Yusuf tetap sabar. Dia punya visi ke depan. Dia mungkin berkata dalam hatinya, tidak selamanya aku menangis, tidak selamanya aku susah, tidak selamanya aku ditinggalkan, tidak selamanya aku kesepian, tidak selamanya aku dikhianati oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Tapi aku tahu penderitaanku, kesusahanku, kesulitanku adalah merupakan berkat Tuhan yang menyamar dalam hidupku. Aku tahu visiku satu saat akan terwujud tepat pada waktu. Bahwa 11 saudaraku akan sujud di hadapanku. Bahkan kedua orang tuaku juga akan ikut sujud kepadaku. Karena di kemudian hari aku akan menjadi orang yang dikenal, orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan. Saudara, jangan melihat sekarang. Kalau saudara saat Anda dalam kesulitan, penderitaan, lihat ke depannya. Satu ayat Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11, kita akan akhiri ibadah pada saat ini dengan membaca
Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, tidak asing lagi. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan untuk saudara, masa depanmu adalah harapan yang penuh, masa depanmu yang penuh harapan. Amin. Jangan melihat sekarang, jangan melihat kerikil, jangan melihat onak duri, lembah jurang, bukit terjal. Itu hanya sebuah proses, dan untuk itu kita butuh kesabaran. Kalau kesabaran, rencana Allah tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Tuhan itu Allahku. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu, kita bangkit berdiri. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Pegang tanganmu kami ya Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
kesabaran ada di dalam hati setiap kami. Karena kesabaran ini senjata yang paling ampuh untuk menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, cobaan hidup, tantangan hidup. Kesabaran adalah senjata yang Engkau beri kepada kami. Apapun keadaan kami, seberat apapun kesulitan kami, seberat apapun tantangan yang kami hadapi hari-hari, kami tidak akan pernah menyerah kepada kesulitan. Kami tidak mau menyerah kepada persoalan hidup. Kami mau menyerah kepada Tuhan. Melalui roh kesabaran, kami tahu Tuhan akan berperangkat di kami. Tuhan tetap berada di pihak kami, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Seperti Yusuf, pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dia keluar memperoleh apa yang dia doakan, impikan melalui mimpinya. Terima kasih kami yang datang pada saat ini. Biar Engkau juga berkati satu persatu. Kalau ada doa-doa yang belum terjawab, kami percaya kalau kami juga memiliki roh kesabaran. Kami yakin suatu saat doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau ada masalah-masalah, sakit penyakit, kesulitan, kekurangan, cobaan, hinaan, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami yakin Tuhan akan mampu untuk memberi kami senjata ini yang namanya roh kesabaran. Di dalam nama-Mu Yesus, diberkatilah kami semua yang hadir. Haleluya, amin.